Hotel ngaku-ngaku nabi, percaya. Kami itu mana boleh. Kami kalau ada yang ngaku-ngaku nabi langsung diproses. Lama katanya. Kalau di Kristen, sabarlah weh. kalau di Kristen udah lama anak, bapak, siapa namanya, itu kan ada gitu. Kalau lagunya udah lama, lagu lama. Jadi banyak orang-orang Kristen tuh dibego-begoin sama apa tuh mentor dia, sama ya nanti kalau saya sebut pendeta lagi dibilang salah lagi, ya kan? Ya. Iya. Nasrillah, oke. Ini Bang Jumannya pakai buan. Tadi saya udah perkenalkan ya. Oh iya, oke Bang. Halo, selamat sore Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Selamat sore juga Bang Juma. Anda Sore saudara Kembuan. Kembuan. Iya. Ya. Iya, iya. Salam ya. kenal. Sama-sama. Sama-sama. Ya, Gimana Bang? baik-baik, kuis-kuis. Masya Allah. Iya. Ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol apa nih yang jadi topik apa, saya juga nggak ngerti nih ya. Pokoknya kita cuma ya. Saya ikut aja. Abang dari sekte mana ini rupanya? Sekte baru, sekte Bapa Kami yang di sorga, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Gitu. Tapi Sekte? sebenarnya udah lama sekte ini, kalau di luar negeri udah lama, tapi mereka masih pakai Father in Heaven, in the name of Jesus, in the name of this. Nah, jadi nggak murni Kristennya gitu. Iya. Iya. Ya, jadi gimana? Gak ada Apa yang apa. Saya cuma kenalan aja gitu kan. Nah, kita mau bahas apa nanti di ban lagi. TikTok kan begitu, ban terus gitu ya. Oke. Ya, tidak apa-apa, bahas aja yang Bapak yang di surga itu. Ya, Matius 6 nomor 9. Iya, nomor 9. Iya. Jadi Silakan. jadi saya juga kaget ada orang Kristen bilang, "Oh, ini cuma perkataan." Nah, saya rasa di agama Anda sendiri kan harus percaya 100% juga kepada Injil kan, yang apa, Sabur dan itu ya, Taurat ya. Ya, kami percaya bahwa kitab-kitab itu dulu pernah diwahyukan kepada Bani Israel, pada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya. Oke, kalau gitu mau ngomong apa saya juga nggak tahu mau ngomong apa ya. Gimana kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan aja? Tuhan, kalau Tuhan buat saya, Tuhan itu cuma satu. Tapi saya kan orang Indonesia, saya nggak mau pakai. Kalau bahasa Arab kan dia bilang yang A tadi itu kan. Ya. Kalau saya kan Bapa Kami yang di sorga. Itu aja yang saya pegang. Lalu kalau menurut saudara Yesus ini siapa? Kalau saya nggak mau sebut itu, kalau saya sebut Yengki itu, dia bukan Tuhan, bukan pencipta alam semesta. Oh, iya. Berarti Tokoh inilah ya. Nabi Rasul atau utusan Tuhan kepada Manusia Bani biasa, Israel. manusia biasa, tidak ada apa-apanya itu. Oh, Iya. berarti dianggap nabi nggak di dalam kepercayaan sekte Bapak di surga? Tidak. Oh, enggak juga. Dia tidak ada apa-apanya. 100% dia tidak ada apa-apanya. Oh, ya. Itu. Saudara percaya perjanjian baru? 100% percaya. Oh, gitu. Ya. Perjanjian lama kurang. Berarti percaya kepada Paulus juga berarti ya? Tadi saya bilang saya ralat ya. Paulus kan manusia biasa, begitu. Ya, Yesusnya maksudku. Kalau dia kan, kalau tadi saya kan itu buat saya zero ya, kalau Yankee itu ya. Iya.
Jadi juga yang orang Israel sebenarnya itu sampai detik ini tidak menyebut nama Tuhan mereka. Begitu. Tapi herannya di Indonesia, di Amerika, di Eropa, mereka sebut itu nama-nama Tuhannya orang Israel, dan orang Israel langsung, saya ngomong langsung juga, mereka tidak mau sebut. Sebenarnya kita juga merahasiakan nama Bapa, karena apa, nama Bapa ini kan udah dibodohin orang-orang Kristen di seluruh dunia. Jadi sebenarnya Bapa ini kan kami sebenarnya cuma karena di room ini saya dikerahkan oleh Roh Kudus, ya saya percaya pada Roh Kudus itu, bahwa ngomong aja lah supaya banyak diselamatkan juga. Karena kita sebagai orang Kristen sekarang bukan lagi kasih karunia, ya kan, kasih karunia, baik-baikin orang, udah nggak boleh. Jadi kita selalu menghakimi, menggenapi itu hukum Taurat, ya. Yang nggak percaya sama Bapa kami yang di sorga, langsung kami cut gitu. Dan kami tidak mencari jemaah gitu. Oh, Kita. iya. Ini menarik nih dari uraian Bang Kembuan ini dari awal. Mungkin dari Abang saya bisa menerima jawaban pertanyaan yang selama ini, kemudian saya belum temukan jawabannya. Terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut dengan kitab Tanakh, Taurat, Ini Taurat, ya. Nevi'im dan Ketubim. Ini hubungannya dengan orang di luar Yahudi itu apa menurut saudara? Termasuk Kristen yang Anda anut ini, sekte yang Anda anut. Kalau kita untuk seorang di muka bumi ini tidak percaya kepada Bapa, itu adalah ilalang. Kalau di Alkitab, di Injil ada, jadi dia itu sampah yang akan dibakar gitu. Enggak, maksud saya ini berbicara mengenai kitab. Kalau terkait dengan Tuhan pencipta alam semesta, saya rasa semua orang percaya. Yang bermasalah di sini, yang ingin saya pribadi tahu hubungannya antara kitab ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Torah dan juga Mazmur, di mana di dalam pemahaman Yudaism bahwa kitab ini, ketetapan ini hanya berlaku untuk mereka, tidak berlaku untuk bangsa lain. Saya setuju itu 100%. Jadi kitab ini hanya untuk para nabi dan 144.000 orang itu, mereka semua sudah terangkat kalau menurut kitab itu. Nah, kalau yang sekarang kan udah turun, di Kristen bilang itu kan nabi terakhir, ya kan, yang menjadi manusia. Banyak orang berpikir kok Tuhan jadi manusia gitu kan, makan ikan goreng. Ya iyalah. Nah, tapi dia kayak sekarang saya aja, mungkin kalau saya bilang saya Tuhan atau dibilang anak Tuhan, pasti banyak dibenci sama si Duma kemarin, si apa semua gitu kan. Dan banyak sekali yang nggak yakin gitu. Jadi sekali lagi buat saya pribadi, tolong bagi yang Kristen jangan sebut-sebut lagi nama itu. Hapus itu nama Yengki itu. Gantilah dengan Bapa kami yang di sorga gitu. Yang saya ingin tahu dari Abang ini, Abang kan punya Roh Kudus ya menurut pemahaman Kristiani. Saya ingin tahu dari Roh Kudus Abang, hubungannya antara kitabnya agama Yahudi ini yang datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Daud, kenapa bisa ada di dalam agama Anda gitu loh. Itu maksud saya. Karena itu kan sudah difirmankan bahwa pada akhir zaman akan ada kan seorang manusia gitu kan. Itu begitu. Nah, tapi yang hadir di Israel sana tidak diakuin karena kan dia lahir di kandang. Nah, banyak orang pikir kok Tuhan katanya lahir di kandang, dia belum Tuhan. Jadi si Bapak ini pada waktu dia lahir dia belum Tuhan. Nah, maunya kan, karena juga kan kayak sekarang siapa yang bilang-bilang dia Tuhan, bisa-bisa anak Tuhan, sorry ya, dia akan dihukum kan. Saya aja di-ban kan, apalagi itu kira-kira bisa tangkap maksud saya gitu ya. Kalau itu saya tangkap, kalau itu saya paham bahwasanya itu adalah pendalaman
kepercayaan atau aliran kepercayaan yang muncul kemudian di barat yang dipelopori oleh Katolik. Tapi yang ingin saya tahu di sini adalah terkait dengan kitabnya Nabi Musa yang hanya untuk Bani Israel keturunan Yakub, begitu juga Mazmur yang hanya untuk keturunan Yakub. Ini kenapa bisa ada di agama Katolik dan agama-agama penyembah gitu. Ya, kita kan kayak Indonesia, sejarahnya Bung Karno dengan sejarahnya sekarang Pak Jokowi kan ada di sejarahnya Bung Karno mungkin hukumnya ada yang dirombak kan. Nah, dulu nggak boleh begini, dulu kan sekarang kan boleh gitu-gitu mungkin ya kan. Nah, begitu juga dengan kitab Taurat itu asal mulanya semua itu dari Adam dan Hawa. Itu kita harus aminkan Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Ini menurut Kristen ya. Firman itu datang bersama-sama YHWH. Pas dia menjadi manusia ya jadi Bapa. Nah, banyak orang nggak ngerti kok Tuhan Kristen katanya manusia, bisa mungkin beol kali, bisa makan, bisa apa gitu. Maaf ya Ibu Bapak, waktu dia hadir di bumi dia belum jadi Tuhan. Dia hanya manusia biasa 100% seperti kita-kita. Nah, jadi sekali lagi jangan dipahami bahwa dia langsung blek jadi Tuhan. Ada proses. Oh, berarti gini ya Pak Kembuan ya, berarti gini. Jadi gini maksudnya kali Bang Juma. Berarti kitab itu ada karena ada kisah Adam itu, jadi dipakai sama mereka. Itu hubungannya ya, karena ada Adam. Iya. Tapi ketetapan yang ada di dalam kitab tersebut kan menyatakan diri dan Tuhan sendiri yang berkata bahwa itu adalah perjanjian untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Sementara Katolik ini kan bukan Bani Israel dan bukan Bani Yehuda. Sementara ini saya memahami bahwasanya agama Katolik mengambil kitabnya orang Yahudi secara ilegal karena tidak ada peruntukan dari Tuhan untuk mereka. Semata-mata kitab Tanakh ini diperuntukkan untuk Bani Yakub saja. Di dalam Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 bahwa hukum Taurat, hukum yang datang kepada Bani Israel itu tidak berlaku untuk bangsa-bangsa lain. Ya, nah ini silakan. Tapi kan udah difirmankan bahwa pada akhir zaman akan datang kan, karena manusia kan zaman Israel itu menuntut, ya kan? Pada zaman nabi-nabi itu orang kan menuntut siapa itu Tuhan sebenarnya sih, modelnya kayak apa sih? Modelnya kayak Superman kah, atau kayak Bokir kah, atau kayak Bokir apa namanya itu kayak zombie lah atau apa gitu. Orang kan selalu ingin tahu kira-kira dia seperti apa. Nah, hadirlah ini Bapa. Waktu zaman Taurat itu kan masih pakai YHWH. YHWH itu nama itu nggak boleh tuh apa Yod Yahweh apa itu segala macam. Jadi itu kita harus ingat bahwa itu tidak ada, ya kan? Tuhannya belum hadir pada zaman itu. Nah, tapi kan nabi-nabi bisa ngobrol langsung. Nah, sekarang kan manusia menuntut, lahirlah ini Bapa, makanya itu disebut Injil. Kira-kira garis besarnya kayak begitu. Nah, sebenarnya kami juga tanpa perjanjian lama pun, ya kan, 90% kami hilangkan perjanjian lama, kami masih bisa selamat kok, karena ada Bapa kami yang di sorga. Begitu. Kami tanpa itu Taurat pun nggak pusing, soalnya apa? Itu kan udah kayak apa? Barang rongsokan istilahnya kan. Kalau kita baca di berapa ayat itu, bahwa itu adalah kantong yang udah ini nggak boleh lagi dimasukin anggur, ada ayatnya kok itu. Ya, jadi saya belum mendapatkan kemudian garis merah ya atau benang merah dari firman Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, yang mana ketetapan Tuhan itu memang berlaku hanya untuk Bani Yakub saja. Tapi kemudian muncul agama Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya keturunan Yakub, Nabi Yakub ini, itu yang saya ingin tahu, ini yang memberikan izin menggunakan kitab itu siapa? Karena Tuhan Elohim dalam hal ini itu memberikan hukum hanya kepada Bani Yakub saja dan tidak berlaku kepada orang Kristen. Tapi kok ada kitab itu di dalam agama Kristen? Itu loh maksudnya.
Jadi Oh, iya. sejatinya saudara Kembuan ini Kembuan. tahu ya apa alasannya ada pembenaran atau legalitasnya dari Tuhan sendiri bahwa hukumku yang datang kepada Bani Yakub itu berlaku untuk seluruh bangsa. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan itu. Oke, Mungkin, saya kasih ya, saya kasih silakan. masukan. Nah, pada zaman dulu kan sejarah ya, waktu zaman Bung Karno, belum zaman Bung Karno, kan undang-undangnya kan udah ada. Nah, datanglah umpamanya orang dari Yaman kah atau dari Eropa datang ke Indonesia, ya kan? Nah, sebenarnya mereka kan nggak boleh dapat warga negara, ya kan? Begitu juga saya ambil gambaran sedikit aja. Nah, pada zaman Bung Karno sampai zaman sekarang, sebenarnya kan mereka nggak boleh dapat warga negara. Kalau kita ke Jepang aja kan, kita walaupun kawin, kebetulan istri saya orang sana dulu, saya nggak bisa dapat warga negara Jepang. Nah, jadi begitu juga dengan kalau Anda ceritakan ini, kan kalau di Injil, apa yang kita injak di tanah ini itu adalah milik kita. Jadi bisa dapat gambaran bahwa Tuhan udah memproklamirkan bahwa kita akan menjadi umatnya. Ya, kita berdasarkan itu saja. Nah, kalau masalah yang tadi ini ya itu harus seminar yang mungkin 3 hari 3 malam. Ya, jadi saya cuma kasih gambaran sedikit. Kedua juga saya bertanya kembali kepada Muslim, kenapa dia pakai nabi-nabi itu? Bagaimana sejarahnya? Sedangkan dari Israel, Muslim juga sebenarnya nggak boleh pakai itu kan? Nah, malah diganti nabinya jadi nabi Arab, bahasa Arab, begitu kan? Kita kan 100% tetap memakai nama-nama Israel, begitu. Kira begitu. Oke, jadi sekali lagi kita belum menemukan ya penggunaan kitabnya orang Yahudi ini masih ilegal aja digunakan. Tidak ada kemudian data yang bisa disajikan bahwa kitab yang datang kepada Bani Israel ini bisa digunakan dengan memberikan cocokologi bahwa tadinya Soekarno, Bung Karno, kemudian presiden berikutnya. Itu berbicara mengenai kebangsaan dalam arti negara, bukan berbicara mengenai nasab atau keturunan. Berbeda. Kalau keturunan itu nggak bisa, misalnya saya punya anak 3, tidak boleh kemudian ada orang luar daripada nasab saya masuk ngaku-ngaku sebagai anak atau ngaku-ngaku sebagai cucu saya atau ngaku-ngaku sebagai ponakan saya, sedangkan garis darahnya itu jelas. Sedangkan hukum Taurat ini berlaku hanya untuk kepada Bani Yakub. Kalau berbicara mengenai Bani, berarti berbicara mengenai darah, berbicara mengenai keturunan. Tidak ada hubungannya dengan bangsa ini. Siapapun presidennya, itu siapapun boleh masuk menjadi warga negara. Tapi kalau berbicara mengenai nasab, berbicara mengenai darah, tidak boleh. Meskipun hanya dikatakan anak angkat, tetap saja itu bukan anak. Oleh karena itulah kemudian bahwasanya hal ini masih kita pertanyakan ke depannya, karena memang agak sulit orang Kristen ini mencari benang merah kenapa mereka menggunakan kitab agama lain secara ilegal. Kemudian saudara Bang Kembuan bertanya kepada saya, kenapa Anda menggunakan? Kami tidak menggunakan. Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Al-Quran hanya menceritakan bahwa Nabi Musa berseru kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Nah, kami tidak mengklaim itu Rasul kami. Kami tidak mengklaim itu adalah Nabi kami. Tetapi itu adalah Rasul dan Nabi yang diutus spesial untuk kaumnya sendiri yaitu Bani Israel. Sedangkan Kristen muncul-muncul kemudian menggunakan kitabnya agama Yahudi, mengklaim kemudian Tuhannya Yahudi dan seterusnya. Sedangkan Tuhannya Yahudi sendiri tidak pernah membenarkan ajarannya yang spesial untuk Bani Yakub itu bisa diberikan kepada bangsa lain. Nah, ini memang kekristenan
ya secara umum, secara seluruhnya itu akan kesusahan mencari legitimasi keabsahan penggunaan kitabnya agama lain. Bahkan kalau untuk sekedar ditanya apa nama Tuhannya orang Yahudi ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, bahasa Bible, itu orang Kristen bingung. Misalnya Yod-Heh-Vav-He, misalnya Eloah atau El, masuk ke dalam bahasa Yunani, orang Kristen di situ sudah kehilangan arah. Orang Kristen sudah hilang arah dia, bahwa Tuhannya orang Yahudi sudah hilang di sana. Ketika diterjemahkan ke Septuaginta, Tuhannya Yahudi hilang. Seketika menjadi apa? Theos. Sedangkan Theos itu level tertinggi bagi ajaran pagan Romawi, itu hanyalah dewa. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan dewa. Nah, ini kehilangan arah. Jadi Kristen dengan kekristennya itu pasti, dan saya pastikan itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Saya kira begitu, Bang. Mohon maaf, kebenaran itu harus kita sampaikan. Silakan. Jadi kan kita mengakui bahwa kitab Kejadian 1 itu bukan buat bangsa Israel, itu buat umat seluruh dunia yang percaya kepada YHWH atau Tuhan. Jadi itu bukan buat bangsa Israel. Taurat ini bukan bangsa Israel, dikirim di situ. Itu semua buat seluruh muka bumi ini. Jadi jangan dikultus-kultuskan. Saya nggak mau cerita semua tentang kitab-kitab itu. Jadi kita harus akui bahwa Tuhan kita satu, ya kan? Tuhan itu cuma satu, yang menyelamatkan saya satu, yaitu Bapa. Nah, YHWH ini kan nama itu nggak boleh disebut. Tapi saya kembali kepada kenapa orang-orang Kristen jahat, mereka kasih nama ini, nama itu. Mungkin ada 50-an nama kali kalau digabung-gabungkan itu kan. Nah, disinilah kami memproklamirkan bahwa Bapa kami yang di sorga itu ada di Indonesia. Karena kami yang menemukan Bapa kami yang ada di sorga walaupun itu udah ada di Alkitab, udah di Injil, tapi kenapa orang-orang di seluruh dunia dibodoh-bodohin oleh organisasi, itu maksud kami, dan mereka mempercayain. Nah, bagi yang oten-oten ini, stoplah pakai itu Yengki lagi dan lain, panggil itu Bapa kami yang di sorga. Kalau masalah sejarah, tadi kan saya bilang nanti kita mesti ngomong 3 hari 3 malam, kita mesti tanya jawab juga. Tapi ya puji Tuhan, di sini kita bisa berbicara dengan Bang Juma dengan yang lain-lain. Nah, ketiga nih saya jawab, waktu bangsa Israel 2024 tahun lalu, Bapak kan ngomong gini kepada orang Israel, kepada rabi-rabi, aku nih, ini sebelum dunia ini ada, gua udah ada, ya kan? Nah, Bapak ngomong begitu. Dia kan bilang, Yohanes 8 ayat 58, aku ada sebelum Abraham, Ishak dan Yakub. Ngapain kita mau pakai sebenarnya itu nabi-nabi itu? Nabi tidak bisa menyelamatkan saya. Oleh oten-oten, jangan terlalu bangga-banggain itu nabi-nabi, ya kan? Karena dia nggak bisa menyelamatkan saya. Hanya saya dan bapak saya yang bisa menyelamatkan ente. Bahasa Arab ya, kamu gitu. Nah, jadi simple sekali kok. Masuk surga itu cuma simple. Hukum sekarang Injil itu cuma satu, love. I love Bapa, I love Bapa. Bapa itu udah merangkul semua dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kira-kira begitu. Iya. Jadi paparan saudara yang terakhir ini, saya mendapatkan kemudian 2 hal yang harus saya sikapi, karena yang mendengarkan juga di sini adalah umat Islam. Yang pertama terkait dengan tak adanya kemudian bahwa kitab Kejadian itu untuk seluruh umat manusia, itu tak ada dalilnya. Saya sajikan di dalam Ulangan 33 nomor 4, mungkin saudara Kembuan nanti mungkin bisa menyangga pernyataan Tuhan ini dengan memberikan pernyataan bahwa hukum yang datang kepada Nabi Musa itu bisa berlaku untuk bangsa lain. Di Ulangan 33 nomor 4 diterangkan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Jadi di luar jemaat Yakub itu hanya ngaku-ngaku aja, karena itu bukan punyanya dia. Makanya dikatakan di dalam bahasa Ibrani-nya mau rasah,
Morasa itu artinya warisan, hak kepunyaan, milik daripada keturunan Yakub saja. Jadi kalau Anda bukan keturunan Yakub mengklaim, itu berarti ada sesuatu ibarat mengambil dan merampas hak orang lain. Kemudian yang kedua, di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, sesungguhnya akan datang waktu, demikianlah firman Elohim, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskan Taurat dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi umat daripada Tuhannya Bani Israel itu adalah kaum Yehuda dan kaum Israel. Sedangkan di luar daripada itu, ya itu hanya penyamar-nyamar saja. Itu yang pertama. Kecuali abang saya ini mampu menunjukkan bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel, Bani Yehuda itu berlaku untuk bangsa lain. Kasih saya dalil, maka diskusi kita tidak perlu panjang lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar bang. Yang kedua, saudara mencoba untuk memberikan sinyal bahwa yang Anda sebutkan Mr. Y itu adalah Bapak itu sendiri. Itu menurut saya sangat keliru dan terlalu ejakulasi dini untuk menyatakan itu, apalagi konsep iman, aliran kepercayaan maksudnya. Kenapa? Karena Mr. Y ini sendiri siang malam berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Matius 6 nomor 9, Matius 5 nomor 48, Matius 10 32, Matius 12 50, Matius 15 13, Matius 16 17, Yohanes 6 32 33, Matius 18 10, Matius 18 19, Matius 7 21 dan seterusnya. Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Ini justru Yesus yang berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Sementara abangku ini menganggap Mr. Y ini sebagai Bapak itu sendiri yang ada di surga. Itu kekeliruan yang disengaja atau memang abang ini tidak ngerti atau gimana? Karena Mr. Y sendiri ketika datang mengajarkan berita kebenaran kepada Bani Israel, mengajak kaumnya untuk menyatakan bahwa Bapak tidak bisa dilihat, Bapak tidak bisa didengar suaranya. Sedangkan Yesus bisa dilihat, Mr. Y bisa didengarkan suaranya. Berarti Mr. Y ini bukan sang Bapa. Bahkan Yesus Y sendiri berdoa, memohon, sampai menangis-nangis, sampai keringatnya seperti titik darah, hanya untuk sekedar diselamatkan oleh Bapa. Nah, itu dua hal yang mungkin berat untuk abang ini keluar dari sana. Karena polanya dasarnya hanya yang penting percaya, yang penting percaya. Tapi data tidak ada mendukung, Bang. Silakan. Oke, saya akan ulang lagi. Saya ambil dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah YHWH, ya kan? Menciptakan langit dan bumi. Bumi apa ini ya? Belum. Anda buka aja di Google deh ya. Tolong bagi yang itu baca Kejadian 1. Karena apa? Saya ini lagi ada di satu tempat remang-remang, nggak bisa ini ya, karena lampunya kurang bagus nih kafe ini. Nah, berfirmanlah Bapa, ya kan? Ini YHWH itu diganti dengan Bapa. YHWH ini adalah ruh, ya kan? Adalah bahasa Arabnya ruh, roh kan? Berfirmanlah Bapa, jadilah terang. Itu nanti Anda baca sampai satu bab itulah. Nah, jadi itu kunci daripada orang Kristen. Orang Kristen ini kan dia bilang di Yohanes 8 ayat 58 ke orang-orang rabi-rabinya Israel kan, sama raja-rajanya Israel waktu dia masih hidup kan, aku ada sebelum ini Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita ini pencipta alam semesta adalah Bapa. Kalau tadi yang Anda sebut itu Yankee itu, Anda tadi kan belum dengar kita nggak ganti Yankee itu. Yankee kan bisa dibilang Yunus, Yosef apa semua. Nah, dia dengan Bapa itu sebenarnya satu, tapi ini penterjemahannya daripada gereja. Gelap, Bang, gelap. Remang-remang, gelap. Lagi kok diem. Pak Kebuan dipanggil Bapak. Pak Kebuan dipanggil Bapak? Enggak ya? Belum ya? Masih ada remang.
Weh, curiga. Pak Kempuan gak dipanggil bapak kan? Bapak yang di surga. Takutnya dia dipanggil bapak. Kau bilang bapak yang di surga. Stop. Oke, TFJK, selamat sore agama apa? Tunggu. Yang nunggu saya yang mau diskusi siapa, Dik? Yang tadi lah, yang tulis Kempuan. Alamak. Selamat siang, Bang Suma. Iya, siang Bang. Selamat siang. Bentar dulu Bang Ya, Teh, bentar semangat. dulu, bentar. Selamat siang. Bentar Bang Teh. Tahu nggak Bang? Dia bilang siapa sih Juma itu katanya. Nggak kenal Bang Juma, enggak. Mau diskusi, boleh katanya. Jadi aku panggil. Juma itu orang mana? Makassar dia katanya. Oh iya udah coba saya mau lihat dia katanya. Ya udah aku panggil lah Bang. Ayo TF silakan. Ya, TF. ya, terima kasih Bu. Ya, salam kenal dulu Bang Suma. Iya, salam kenal Bang. Saya ya bilang aja TF aja lah. Jadi Ya, saya TF. tadi sebenarnya mau bicara dengan Pak Kempuan tadi. Saya nggak tahu dia dari aliran mana. Dan juga kalau menurut pengamatan saya ini Kristen Pak. Saya Kristen dari Iya, KPIB. Oh Kristen. Iya. Ya, Saya saya ngucapin salah. nggak apa-apa. Salah Iya, itu sama lanjut. juga. Jadi saya ingin mengkoreksi dia, mungkin dia tidak paham. Nah, tapi sudahlah dia sudah out. Cuman saya sebentar aja nih Bang Suma. Saya ingin menjelaskan ke Bang Suma. Tadi kan Bang Suma, mungkin Bang Suma ingin tadi mengatakan bahwa mengapa umat Kristen, khususnya kitab Perjanjian Baru itu banyak mengambil dari kitab-kitab Yudaisme ya, begitu ya Bang Iya, Suma ya. betul Bang, betul. Jadi begini Bang Suma, sebenarnya kalau kita bicara tentang mengapa ada kitab Perjanjian Baru, Bang Suma tahu nggak mengapa ada kitab Perjanjian Baru, Bang Suma? Mengapa ada kitab Perjanjian Baru? Bisa mungkin Bang Suma punya pengetahuan di situ nggak? Kalau Iya. saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya menurut pemahaman saya di abad keempat lah kemudian kitab kanonik ini baru disebut Perjanjian Baru. Sebelumnya itu disebutkan, bahkan penyebutan kitab Lukas itu tidak ada tadinya. Penulis-penulisnya itu tidak disertakan, Bang. Oke, begini Bang Suma. Ya, Sebenarnya kitab Perjanjian Baru ini juga dicetuskan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, jadi begini, kekecewaan Tuhan terhadap kitab perjanjian dia pertama dengan bangsa Israel itu sangat kecewa Tuhan. Karena begini Bang Suma, saya tidak lama ya Bang Suma, saya cuma menjelaskan ini aja. Nah, Tuhan itu tidak memberikan hukum Bang Suma. Tidak memberikan hukum kepada manusia, tidak. Hukum Taurat itu tidak berguna di mata Allah sebelum diberikan keselamatan. Jadi Tuhan itu lebih mementingkan keselamatan daripada hukum. Nah, jadi keselamatan dululah yang diutamakan oleh Tuhan. Saya bicara Tuhan sini karena saya nggak mau pakai bahasa Ibrani, Elohim. Saya pusing itu, terlalu banyak itu Allah-Allahnya mereka itu. Jadi saya bicara Tuhan atau Allah lah ya. Begitu ya Bang Suma ya. Ya. Jadi Tuhan memberikan keselamatan dulu, makanya dikeluarkanlah bangsa Yahudi itu keluar dari Mesir, kemudian barulah hukum diberikan. Nah, hukum diberikan ini sebenarnya untuk orang-orang berdosa, hukum Taurat itu, bukan untuk orang-orang benar. Tetapi apa yang sudah diberikan ulat itu menjadi kecewa bagi Tuhan, sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, perbuatan berzina, pendusta, pembohong, pemburit, sehingga itu mengecewakan hati Tuhan. Maka Tuhan mengeluarkanlah, kalau Bang Suma bisa baca, Tuhan mengeluarkanlah perjanjian baru. Jadi perjanjian pertama itu dianggap gagal oleh Tuhan. Coba kalau Bang TF coba kalau ngapain kata-kata itu bagus. Katanya tadi itu perjanjian lama diturunkan karena orang berdosa. Terus perjanjian baru diturunkan untuk orang tidak berdosa gitu. Terus kata-kata kalau Bang Cuma bisa baca, Bang Cuma bisa baca, Bang Cuma nggak buta huruf. Makanya perbaiki kata-katanya, coba perbaiki. Begini Bu, saya tidak
begini, saya ini tidak mau debat, saya cuma diskusi aja. Maksudnya saya menceritakan bagaimana kekecewaan Tuhan terhadap perjanjian Dia pertama. Oh, Itu ada Tuhan ayatnya. kecewa. Tunggu dulu, Iya. ada ayatnya. Oke. Ada ayatnya, Bu. Apa yang saya omong semua punya fakta. Jadi Bang Suma bisa membaca di Ibrani 9 sampai ayat 15 atau Ibrani 9 ayat 15 sampai 28. Bagaimana perjanjian pertama itu dianggap gagal, makanya Tuhan memberikan perjanjian baru itu kepada Yesus untuk meneruskan apa misi Tuhan ke dalam dunia ini. Itu aja Bang Suma yang saya ingin jelaskan. Ya, jadi bukan semata-mata artinya kita perjanjian Bu ingin mencopok-copok ayat-ayat dari kitab perjanjian lama. Tidak seperti itu juga, karena ada juga ayat-ayat yang di dalam perjanjian baru yang tidak sama di kitab perjanjian baru gitu loh. Jadi Oke, ya udah gak usah pajak kali ya, biar ditanggapin sama Bang Juma dulu ya, tanggapin. Ya silakan Abang dah. Abangnya masih mau bicara lu. Nah, silakan. Lanjut. Saya nggak lama Bang Suma, saya nggak lama Bang Suma, saya sebentar aja. Dia udah keempat Silakan. kali dia ngomong. Oke, baik. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bang. Ada pesan Yesus di dalam Matius 24, itu ngeri kali pesan itu. Pesan ini ngerinya karena Yesus menerangkan adanya muncul si pembinasa keji kemudian yang telah diberitakan kemudian lebih dahulu oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji ini memutarbalikkan firman Tuhan dan membantah kemudian firman Tuhan itu. Beliau si pembinasa keji itu membantah perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Nah, ini sangat ngeri. Kenapa ngeri? Karena sang pembinasa keji ini dalam Daniel 7 nomor 25, dia akan mengucapkan perkataan yang menantang Yang Maha Tinggi dan menganiaya orang-orang suci milik Yang Maha Tinggi dan berusaha merubah hukum. Ini bahaya ini. Sedangkan saudara mencoba untuk menerasikan Ibrani 9. Ibrani 9 ini apa? Ini surat. Surat siapa? Surat Paulus. Kalaupun bukan Paulus, lalu ini Ibrani ini kita tidak Ibrani ini kita tidak. Bang Suma, Ibrani itu bukan Rasul Paulus, bukan Bang. Lalu Bukan, dia tersendiri, bukan. ya, siapa yang menulis kitab Ibrani ini? Memang tidak ada yang tertulis, tapi itu dia bukan Rasul Paulus. Jadi Anda mencoba, abang saya ini mencoba membantah firman Tuhan dengan menggunakan buku yang tidak jelas siapa penulisnya. Oh, bukan tidak jelas. Siapa Bukan penulis tidak jelas. kitab Ibrani, Bang? Ibrani itu sampai sekarang tidak tahu siapa penulisnya, tetapi itu memang ada di dalam kitab perjanjian baru ya. Ya, kan saya Cuman yang barusan coba- bilang. Saudara Cuman mencoba begini, untuk yang saya menentang. jelaskan ini, yang saya jelaskan begini Bang Suma. Yang saya jelaskan kenapa kekecewaan Allah terhadap perjanjian pertama itu karena terlalu banyak dosa yang dibuat oleh bangsa Israel, termasuk sampai hingga ke perjalanan raja-raja Daud ya, sampai Raja Solomon, itu semua itu membuat dia kecewa sehingga dia melalui Ibrani itulah dia mengeluarkan pernyataan itu bahwa dia akan membuat perjanjian baru yang harus diteruskan, begitu loh maksudnya. Iya, jadi gini, Bang. Narasi abang ini yang terakhir ini agak mending. Tetapi yang satu hal yang perlu saudara pahami, kekecewaan Tuhan, kebencian Tuhan, kemurkaan Tuhan itu bukan karena apa? Karena orang yang diberi hukum tidak menganggap hukum itu, bahkan merubah hukum itu, bahkan meninggalkan hukum itu. Makanya di dalam Ulangan 4 itu dijelaskan, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, untuk kalian lakukan supaya kalian hidup, dan supaya kalian mampu memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan Betul. kamu menambahi, Bang. Jangan kau mengurangi. Saya tanya lagi, Ibrani ini penambahan dari mana?
Jadi begini, kalau tentang perjanjian baru Ibrani ini, ya atau Hebrew, itu tentu penulisnya orang-orang Yahudi juga. Cuman saya tidak tahu siapa penulisnya. Memang tidak ada di dalam Alkitab itu siapa penulisnya, tetapi itu adalah para imam-imam Yahudi yang diteruskan dari Nabi Zakaria ke Imam Simeon, ya, penulisnya itu. Jadi menurut saya tidak mau yang berdebat ini, enggak. Cuman saya menjelaskan mengapa ada terjadinya kitab perjanjian baru itu, karena itu ada di dalam kitab Ibrani 9:15 sampai 28. Jadi maksud saya supaya Bang Suma silakan baca aja di situ. Jadi saya nggak perlu debat bahwa harus saya membenarkan itu. Begitu Bang Suma. Kalau Ya. saya Bang disuruh baca Bible itu sudah, mohon maaf nih, udah sepuh kalau hanya sekedar membaca Bible. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah firman Tuhan dan pesan Yesus terkait dengan pembinasa keji. Firman Tuhannya jangan kamu menambahi, jangan kamu mengurangi apa yang kuperintahkan. Itu kan firman Tuhan. Iya betul Bang Suma. Cuman memang begini Bang Suma, maksud saya begini. Yesus itu memang lahir dan sudah dinubuatkan akan menjadi bahan perbantahan oleh manusia, sampai sekarang pun menjadi bahan perbantahan. Jadi itu bisa dibaca kepada Lukas 2 ayat 25 sampai 35, ya. Jadi Yesus itu Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia, ya. Ya, terutama khususnya bangsa Israel dalam untuk menebus untuk melaksanakan pertobatan bagi mereka. Jadi itu kalau kita baca kepada Lukas 2 ayat 25 sampai 35, di mana Imam Simeon itu diminta untuk jangan mati dulu sebelum kamu menerima Mesias datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi Yesus datang ke dunia itu tidak hanya kepada bangsa Israel tapi kepada bangsa-bangsa. Jadi begitu Bang Suma. Jadi Anda silakan aja baca dulu, dan saya kira mungkin penjelasan ini cukup untuk saya jelaskan kepada Bang Suma, ya. Demikian Bang Suma, lanjut Bang Suma. Oke, jadi gini Bang, kalau kita jujur, sebenarnya yang terjadi adanya bantahan, saling membantah itu sebenarnya bukan Yesus ini kita bantah-bantahan, enggak. Kami dengan Yesus tidak saling bantah-bantahan. Kalau umat Islam dengan Yesus itu tidak bantah-bantahan. Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel. Umat Islam salaman dengan Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah Rasul, salaman. Yesus mengaku Nabi, salaman. Yesus mengaku utusan Tuhan, salaman. Yesus mengaku dirinya mampu melakukan mukjizat, salaman. Yesus bertuhan, salaman. Apapun di Yesus, umat Islam itu damai. Yang tidak damai ini antara Yesus dan Kristen, Bang. Enggak, Ini- itu tetap aja begini Bang, itu tetap di dalam debat terjadi bahan perbantahan. Seperti orang tadi yang Pak Kembuan, dia menyatakan bahwa hanya Bapak yang dia percaya, dia tidak percaya dengan huruf Yankee katanya. Nah di Islam juga sama. Islam menulis nama Isa, sementara Kristus di Kristen mengatakan Yesus. Itu kan jadi bahan perbantahan sampai sekarang kan. Jadi itu sudah dinubuatkan, cuma di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 35 itu menjadi perbantahan. Nah itulah, jadi memang Yesus itu lahir untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa, dan juga dia akan menjadi bahan perbantahan, dan juga dinubuatkan oleh Imam Simeon di Bait Allah bahwa dia juga akan mati di kayu salib. Itu sudah dinubuat. Jadi perbantahan itu sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi begitu Bang, cuma di Al-Quran juga iya. Wah, ya Al-Quran menulis Isa, Kristen tidak mau menerima, itu kan jadi perbantahan kan. Jadi jangan Oh, Bang bukan. cuma bilang di Bukan di Bang situ Suma poinnya, Bang. mengatakan jangan Islam tidak membantah, tidak, tetap Hari menjadi bantah. ini sekiranya anak dari Maria ini, Miriam, itu aslinya ya, nama Miriam bukan Maria, tapi Miriam karena beliau adalah penutur bahasa Aramaik. Andai saja anaknya Miriam yang bernama Iso atau Yesua
ini hadir di tengah-tengah kita, abang panggil dia Yesus, saya jamin tidak akan balik ke belakang. Tapi ketika saya memanggilnya Isa, pasti dia balik. Nah itu kan begini Bang Suma. Ini kita jangan debat ya. Itu kan pandangan Bang Suma, silakan aja nggak apa-apa. Saya tidak bantah itu pandangan Islam seperti itu nggak apa-apa. Lah itu keadaan yang sebenarnya Bang. Enggak, Yesus, ini begini Bang Suma. Yesus Begini, itu Bang nama yang dinobatkan dari Roma, Yunani. Begini Bang, Roma tidak terlibat dalam hal itu. Roma tidak pernah melibatkan hal-hal seperti itu. Karena Roma itu kan terlibat dalam kejahatan dengan orang Yahudi untuk Jadi kitab Yesus. saudara yang perjanjian baru ini dari mana? Oh ya jelas itu adalah artinya kalau Anda membaca di Ibrani 9 ayat 15 sampai 28 Anda bisa baca di situ lah. Lah Jadi Ibrani ini kita tidak tahu tulisan siapa kok masih mau dipakai gitu Oh loh. ya nanti Anda akan ketemu. Kadang kan Anda bilang kan Anda membaca Alkitab sudah kawakan. Nanti Anda akan membaca. Yang saya baca bukan Alkitab Bang, yang saya baca Bible. Oh iya oke lah Bible maupun Alkitab sama aja. Oh enggak Itu sama kan dong. berbeda. Itu enggak sama Abang. Alkitab itu firman Allah. Boleh, Anda sedangkan boleh bilang Bible itu tulisan boleh. orang yang tidak Boleh. jelas gitu loh Bang. Jangan begini Bang Suma, jangan kita menganggap semua itu tidak jelas. Sekarang Saya tidak membantah. ketika saya tanya abang saya ini, yang menulis Ibrani itu siapa? Loh, kan tadi kan saya sudah jelaskan ke Anda. Kan? Siapa yang menulis Ibrani ini siapa? Ya Anda cari di Biblos mesti Anda akan ketemu. Jadi saya perbantahan. Kok jadinya Karena saya kayak sudah bilang tadi. Loh bukan Bang. Siapa yang menuliskan kitab Ibrani Saya tidak Bang? ingin membantah Anda punya kitab suci enggak? Saya enggak mau itu. Anda nggak Tapi bisa saya bantah kitab suci saya loh, wong mengerti aja kagak bisa, gimana mau bantah? Membacanya pun tak bisa Bang abang Suma, ini. Saya mengerti Bang Suma ini kan begini Bang Suma. Kalau Anda minta saya menantang, saya akan jelaskan. Tapi saya tidak mau mengupas kitab-kitab suci orang lain. Saya tidak mau. Saya datang sini bukan untuk debat, hanya untuk menjelaskan tentang satu hal itu saja. Mengapa ada kitab perjanjian baru itu aja. Ya sebab kalau Bang Suma meneliti 114 surah yang ada di dalam Al-Quran yang menurut Islam itu adalah firman Allah yang diterima oleh Muhammad di Goa Hira. Seperti itu kan. Nah itu tidak saya bantah itu. Saya tidak mau mengupas itu. Tapi saya sudah mempelajari itu 3 tahun Bang Suma. Saya punya data. Tapi saya tidak mau mengupas itu. Nggak baik lah. Cuman saya yang nggak tahu itu. Kalau orang belajar Al-Quran itu berarti sudah bisa baca Quran Bang. Kalau hanya sekedar terjemah. Saya tidak perlu membaca Al-Quran Anda. Tetapi saya meneliti dari mengapa ada 114 surah itu, ayat-ayat itu saya teliti terjemahan sama dengan ayat ini kok bisa sama dengan bahkan ada 15 surat Rasul Paulus itu yang ada di dalam 114 surah. Tapi itu tidak perlu saya debatkan itu saya sekarang begini, Anda bisa bahasa Yunani? Anda mau saya ajak ngomong Yunani sekarang? Anda bisa jawab nggak kalau saya ngomong? Enggak, saya tanya, Anda bisa baca Yunani? Enggak, sekarang saya tanya Anda kalau saya ngomong bahasa Yunani. Enggak, sekarang saya mau ngomong sama Anda bahasa Yunani, Anda bisa jawab? Saya tanya dulu, abang bisa bahasa Yunani? Oh iya, saya bisa. Oke, coba Anda bacakan kepada saya Yohanes 1 sampai Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 3 bahasa Yunani. Coba Bang Suma, saya bilang tadi saya datang sini bukan. Kalau cuma mengatakan mampu, ya semua orang bisa Bang. Bang Suma dengar dulu, Anda nggak tahu saya datang sini bukan untuk debat. Tadi kan saya sudah bilang kita. Tapi datang untuk apa, abangku? Tadi kan Bapak itu kan ngomong, saya tadi sebenarnya mau bicara dengan Pak Gimbuan itu. Cuma dia sudah out gitu. Karena saya sudah dimasukin oleh ibu ini ke sini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, abang tadi itu lari ya, saya katakan bahasa halusnya lari. Karena saya mencoba untuk meminta bukti akurat kenapa di agama Kristen ada terjemahan kitabnya agama lain. Dia nggak bisa jawab, makanya alasannya di sini lampu kabur. Ya, tadi saya sebenarnya mau kejar dia, cuman dia sudah kabur, saya sudah dimasuki, tapi nggak apa-apa. Saya kira begitu aja Bang Suma. Jadi kebetulan saya ini ada kerjaan lain, kita silakan saja. Ibu, terima kasih ya Bu ya, sudah saya diizinkan masuk.
Semoga kita bisa ketemu lagi lah ya nanti lain kali. Terima kasih Bang Suma. Ya, Iya, sama-sama. Abang udah 20 kali kata mengatakan, saya tidak mau debat Bang Juma, saya tidak mau debat. 20 kata Anda keluarkan. Tidak mau debat, Oke. tapi menjelaskan sesuatu yang tidak diketahuinya sendiri. Aneh kan? Itulah hoten Bang. Oke, siapa lagi yang mau nantang? Silakan. Lagian kalian ini aku heran dengan kalian. Sosok kalian nantang Bang Juma. Heh, belum apa ada kabur. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Berhubung Cepat dinding. Diam merayap. dapatkan Lanjut. kasih Bang. Dapatkan kasih dan CD-nya ya, we, dan campakkan orangnya. Oke, selanjut. Itulah tadi suara seorang Bang Juma ya, suaranya sangat merdu. Yang kalian mau mencari kaset CD-nya, silakan. Ada di toko bangunan. Aduh. Oke. Ferry Irawan ini apakah Anda seorang artis itu bukan? Bukan. Bukan. Selamat sore, agama apa? Diam. Oh, Islam. Ya. Ucapin salam, Bang. Woi. Nyimak saja. Ya kalau nyimak aja di bawah lah, Bang. Ada yang mau disampaikan mungkin ke Bang Juma. Bang Juma apa kabar gitu. Kalau nyimak di bawah, Baik. Bang, apa yang minta naik? Bang Juma apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah itu aja, Bang. Iya, iya. Wes. Ya udah di bawah ya, Bang. Makasih ya. Ya, 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 ya. Oke. Namanya kok kayak nama artis. Ya kan? Oke. Wes, langsung dipasang. Jikjak, selamat sore. Agama apa Jikjak? Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zigzag. Iya Bang, masa lupa sama aku Bang? Iya, Ya Oten nggak kan mungkin ini juga ya. kau diingat hari-hari. Kau pun lucu. Masa lupa sama aku? Bagaimana mungkin kau diingat hari-hari? Oten Ya. kan ya? Iya, tapi sudah Udah malam, malam. Bang. Udah malam, Bang. Oh iya, Udah. iya. Iya, iya, Masya Allah. Iya, betul, betul, betul. Ya kan 3 bulan lalu Bang. Iya, betul, betul, betul. Ingat, yang saya ingat itu siapa? Amos. Silakan, silakan. Iya Bang. Gini Bang, sebenarnya itu kan tadi saya juga mau naik, cuman masih ada pekerjaan sih. Saya dengerin yang 2 itu. Nggak bisa Bang, ketika kita masih beragama di Kristen itu, kita nggak bisa melepaskan doktrin dan dogma itu Bang, karena sudah meresap ke otak kita Bang. Selama dia itu masih rajin ke gereja Bang, maka Iya, iya. doktrin dan dogma itu terus Menghantui. dimasukkan, terus dimasukkan oleh pendeta-pendeta itu Bang. Jadi dia memang selama mempertahankan Kristen itu, disitulah dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, kenapa saya dulu itu berhenti, tidak pernah lagi datang dan mendengarkan isi debat-debat lintas agama ini, karena gitu Bang, takut dibodoh-bodohin terus Bang. Jujur aja dibodoh-bodohin itu. Iya, iya. Jujur Bodohin. aja dibodoh-bodohin. Iya, dia tidak pernah di gereja itu tidak pernah menerangkan dengan gamblang, dengan jelas terperinci kayak Abang Juma ini terkait dengan Tuhan itu siapa sebenarnya, terperinci jelas. Enggak, dia bikin kabur-kabur Bang, memang kabur, maksudnya kabur pandangannya itu loh, bahwa ini ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus. Sebenarnya itu satu bagaimana menurut saya, kalau pemikirannya udah normal, nggak mungkin percaya itu Bang, nggak mungkin percaya, pasti mau Allah sudah begitu Bang.
Iya, Oke, iya. Bang Jigjak, saya ini sapa dulu. Ucup, selamat sore Ucup. Agama apa, Cio? Selamat sore host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bang, apa yang mau disampaikan? 1 menit aja ya, nanti diturunkan saja ya host ini. Saya kan melihat perdebatan kan sudah tergolong lama, cuman bedanya apa itu dulu yang dari Dr. Zakir Naik. Ini kan saya pandang kan sebenarnya kan kita Muslim itu kan sebenarnya kan apa itu ngasih kebenaran kitabnya gitu loh. Kenapa sih mereka itu malah memaki-maki ini itu? Kan harusnya kan berterima kasih ya, contohnya sama Bang Zuma, Kodondi, Bang Andi, sama yang lain-lain. Itu menurut pandangan Bang Zuma bagaimana? Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tadi saya ditanya ya. Enggak Bang, dia ngomong sama Abang. Apa tadi ngomongnya Bang Andi? Bisa diulang Bang? Astagfirullahaladzim. Jadi gini, Ya Allah. Biar dia ngomong dulu Bang Andi. Dari tadi dia ngintip aja kerjanya. Iya gimana? jadi maksudnya itu kenapa bisa begini kebanyakan dan kenapa bisa kebanyakan begitu? Enggak kayak gitu Bang Andi, enggak ada. Enggak. Kan? Tengoklah kan. Enggak gitu Bang Andi, enggak. Yang saya belum mau masuk ke sana artinya apa? Kenapa bisa mereka begitu berpendapat tentang kita begini? Pada Iya rencana begitu kita, itu apa, begini itu apa Bang Andi? nah itulah yang saya maksud tadi pembicaraan dia kan kenapa dia begitu? Menganggap Astagfirullahaladzim. kita begini gitu loh. Itu maksudnya. Karena pendapat mereka begitu agak sedikit negatif tentang bagaimana Bang Juma mengemukakan begini dan begitu gitu loh. Nah itu maksudnya. Bagaimana? Mereka berpikir, kenapa mereka berpikir negatif? Bang Juma begini. Nah itu Karena dia. mereka begitu. Nah, itu. Karena mereka begitulah makanya Bang Juma begini gitu. Nah, itu dia. Sarap ini orang. Kayaknya bagus orang ini dilempar ke laut aja. Makan ikan hiu. Aku menganalisis omongan Bang Tadi Andi loh. saudara kita itu nanya apa? Iya, Abang nyuruh Bang Andi yang ngomong udah dijelasin. Iya, tadi ngomong apa? Orangnya masih di bawah. Ya, ya gitu. positifnya gini, karena itu kan banyak Bang Juma sudah memberikan edukasi, semuanya sudah memberikan yang terbaik begitu. Yeah. Bahwa hanya Islam lah ajaran kebenaran yang diridhoi oleh Allah begitu. Iya. Banyak memberikan bahwa mereka manusia itu bukan Tuhan gitu loh. Iya. Tapi tetap mereka ini kok negatif terhadap edukasi-edukasi yang kita berikan selama ini. Kira-kira begini dan begitu. Oh, iya. Jadi gini alasannya, kenapa kemudian orang itu terkadang bisa gila? Karena percaya kepada halusinasi, percaya kepada angan-angan, percaya kepada Luka kan Bang? praduga. Enggak, ini serius. Orang itu bisa jadi gila karena berhalusinasi terlalu berlebihan, lalu kemudian percaya kepada angan-angan. Nah itu. Nah, kalau kita mengajarkan mereka kemudian tentang Islam, satu, mereka merasa berat, fisik mereka akan terganggu kemerdekaannya. Mereka tidak bisa kemudian memuaskan nonot, tidak bisa kemudian memuaskan tambuknya, tidak bisa memuaskan kemudian puduknya. Ya, jadi mulutnya, kemudian perutnya, kemudian nonotnya. Ini harus dipuaskan. Sementara ini 3 harus dipuaskan sambil diberi jaminan keselamatan. Siapa yang nggak mau? Nonot bebas, nembak kemana-mana. Kemudian mulut bebas, dimasukkan apa aja. Perut bisa menampung apa saja. Intinya mulut bebas mau menelan dan mengunyah apa saja. Perut bisa menampung apa saja. Nonot bisa menembak apa saja. Ketiganya dipuaskan dan mendapatkan kemudian janji surga. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau?
Pasti mau lah janji begitu. Mau. Enggak bang, Mau. enggak bang, saya enggak mau. Nah, kecuali orang yang berakal. Janji palsu bang. Nah, tuh. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Kenapa mereka ini kok bisa gitu loh? Udah diajarin terperinci, Al-Quran diajarkan, kemudian oke, Anda tolak. Tapi bagaimana dengan kitab Anda sendiri yang menerangkan A, menerangkan B, menerangkan C, menerangkan D, dan seterusnya. Dan Anda punya perangkat yang Tuhan sebut akal. Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun. Kenapa mereka kemudian tak bisa dan tak mau dan tak ingin? Tak ada hasrat untuk mengikuti kebenaran itu. Limaza? Kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan jawabannya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu jawabannya. Setan itu memberi janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita lihat orang ditipu. Rela mengorbankan apa saja. Karena sang penipu menjanjikan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yang lebih tinggi poinnya, lebih tinggi kebahagiaan dan kesenangannya daripada yang diberikan. Orang kadang memberikan harta karena diiming-imingi sesuatu yang lebih hebat daripada harta itu. Ini pekerjaan setan. Dia berangan-angan. Oh, saya mati masuk surga. Saya mati langsung ke surga. Tak ada neraka, tak ada siksaan kubur. Ini angan-angan. Angan-angan. Kenapa saya katakan angan-angan? Karena di dalam kitab mereka pun dikatakan adanya siksa kubur. Adanya kemudian siksa neraka. Orang yang masuk ke neraka oleh karena bla 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 bla. Karena memanggil Yesus Tuhan. Karena mukjizat pakai nama Yesus dan seterusnya. Sementara tidak melakukan kehendak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu. Tapi kenapa mereka kemudian terbentengi? Ya karena orang lagi tertipu. Ada enggak orang dalam keadaan tertipu? Dalam keadaan tertipu menyadari kalau dirinya itu sedang ditipu. Ada enggak? Enggak bang, enggak ada itu. Kalau ada orang menyadari dirinya sedang tertipu, pasti batal kena tipu. Betul? Betul bang. Benar enggak? Ada penipu nelpon. Selamat pagi Pak Bom. Ya pagi. Bapak karyawannya. Bapak adalah nasabah dari bank ini ya. Betul. Bapak telah mendapatkan mobil. Oh, puji Tuhan. Di mana? Tidak sadar tuh, senang dia, senang. Bla 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 bla. Sebut nomor rekening, sebut nomor PIN. Tidak sadar kalau ternyata justru uangnya melayang. Nanti dia sadar ketika dia sudah mengetahui, oh ternyata ini adalah tipuan. Apa yang terjadi? Sudah dibawa kubur, sudah ada dibawa liang lahat. Percuma. Saldo sudah dibawa oleh penipu, percuma. Nah sekarang mereka itu tertipu, gak tersadarkan. Tetapi kita datang untuk menyadarkan mereka. Kenapa dia tidak sadar? Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu yang menyebabkan kalau orang yang menipu kita gampang, tapi kalau iblis yang nipu kita, akal kita dikebiri, syahwat kita yang diumbar-umbar, kemudian keinginan kita yang diumbar-umbar, mimpi kita, angan-angan kosong kita itu kemudian seakan-akan jadi kenyataan. Janji-janji itu sangat mengenakkan bagi kita. Itu kalau iblis yang bekerja. Inilah yang terjadi. Udah dinyatakan, tapi tidak peduli kenapa. Karena janji iblis itu lebih enak. Nah sekarang permasalahannya, ada iblis, ada Yesus. Siapa yang mengajarkan manusia kemudian untuk mengakui Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang inkarnasi menjadi manusia? Siapa yang ngajarin kira-kira? Yesus? Tidak mungkin. Yesus tak pernah mengajarkan akulah pencipta yang menjelma menjadi manusia. Yesus tak pernah mengajarkan ini. Tapi kalau kita berdialog dengan orang Kristen, apa yang dikatakan? Yesus itu adalah teofani. Yesus itu ada, Tuhan sedang berkenosis. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yang mati manusianya, yang hidup keilahiannya. Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Yesus. Mana dalilnya? Siapa yang mengajarkan mereka beribadah kepada Yesus?
Yesus, mana dalilnya? Ada? Tak ada. Tapi faktanya mereka melakukan ibadah kepada Yesus. Berarti ada kekuatan goib yang mengajarkan mereka. Siapa itu? Iblis, Bang. Pantas aja saudara saya ini mualaf. Pantas. Wajar. Wajar. Karena beliau berakal. Mendudukkan akal dan wahyu sejalan seirama satu rel. Bukan dipisahkan. Karena antara akal dan iman itu harus seia sekata. Kalau ada orang akalnya dan imannya itu pisah, beda rel, itu sudah mendekati gila. Mendekati gila tuh. Imannya mengatakan A, akalnya mengatakan B. Itu gila tuh. Contoh misalnya. Contoh ya. Ada orang melihat kotoran ayam satu piring. Jadi kotoran ayam ini dalam wadah piring, semangkok piring dikasih kecap, kemudian di pinggirannya lalu dikasih saus, lalu dikasih potongan-potongan, diiris-iriskan, kemudian tomat disimpan di sampingnya, di atasnya, kemudian di sampingnya juga ada potongan-potongan timun. Oke. Kepercayaannya mengatakan bahwa yang ada di wadah piring ini itu adalah nasi goreng yang dihaluskan. Tapi akalnya mengatakan, oh no, ini adalah tai ayam. Tapi kepercayaan mengatakan, oh tidak dong. Tengok aja ada timun, ada tomat, ada sausnya, ada sambelnya, ada kecapnya. Ah, ini adalah nasi goreng ala Bombay. Udah, santap aja, santap. Pokoknya kamu percaya aja bahwa itu adalah nasi goreng yang dihaluskan, masakan ala Bombay. Anda kenyang, Anda segar. Nah, akalnya mengatakan, ah tidak dong, ini baunya udah, aduh, ini keluar dari pantat ayam ini, bos. Akalnya mengatakan itu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika akal yang ditundukkan, maka orang ini di kampung saya disebut parakang, pemakan tai ayam. Kapan kemudian kepercayaannya, kemudian keyakinannya dimatikan dan akalnya difungsikan, maka orang ini termasuk orang terdidik. Orang ini orang berakal. Selamatlah mulutnya dari kandang ayam. Oke? Nah, Bener, tapi Bang, kalau bener. ada orang yang cuma percaya saja, pokoknya tiap bulan bayar per puluhan, tidak ada masalah, yang penting kulahap satu piring, udah makan, mak. Apa yang terjadi kemudian setelah terjadi itu, apa yang kita lihat? Bung, tadi kau makan tai ayam ya? Kagak. Kamu tidak makan tai ayam? Tidak. Nah, aku mau tanya, apa? Yang keluar dari pantat ayam apa namanya? Tai ayam. Ayam kalau mengeluarkan kemudian sesuatu dari anusnya apa namanya? Tai ayam. Nah, yang tadi dia ambil dari kandang ayam disimpan di piringmu apa namanya? Nasi goreng. Yang tadi di atas piring kamu itu yang keluar dari pantat ayam apa namanya? Nasi goreng. Jadi yang kau makan ini apa? Nasi goreng. Loh, tapi itu kan keluar dari pantat ayam. Wah, itu sebagai tai. Tapi sebagai rohani, dia itu adalah nasi goreng. Ini yang terjadi saat sekarang. Ini yang terjadi. Maka Anda muncul, tai ayam itu 100% adalah tai ayam dan 100% juga adalah nasi goreng Bombay. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Akal didikte oleh kepercayaan. Akal. Kenapa bisa seperti itu? Pekerjaan tadi, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang mengatakan, weh, kalau kau makan itu, kamu biar tidak sikat gigi setahun, mulutmu tetap harum. Iblisnya mengatakan begitu. Hei, kau makan itu, gigimu akan putih tanpa sikat gigi.
Kalau kau makan itu pokoknya kamu tidak akan mengalami sakit gigi selama 100 tahun. Udah makan aja, itu adalah nasi goreng ala Bombay. Udah, betul? Ya makan, makanlah dia. Oh, dicampur kecap, dicampur entah apa-apanya rasanya. Begitulah yang terjadi. Hatinya akan mengatakan, loh kan tadi udah aku bilang kan ini tai ayam, tapi ya udahlah, ini kan kepercayaan kita dari bapak kita, dari nenek moyang kita. Mau kayak mana, orang kiri kanan juga makan. Kalau kita nggak makan gimana ceritanya? Inilah yang terjadi sama saudara Zigzag. Begitu dia ke gereja, pasti saudara akan mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Loh, kok bisa? Dia kan manusia. Tadi katanya anak manusia. Katanya kayak gini. Tapi kok bisa ya? Ya udahlah. Mau kayak mana? Ketemu dengan dokter spesial. Ketemu dengan yang benar-benar murni koki, tukang goreng nasi. Bung, yang kau makan itu tai ayam, dikasih bumbu rempah-rempah. Kok bisa tahu lah? Saya ini ahli masak. Saya ini ahli masak. Abang Zuma. Gimana sih Bang Zigzag? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Joma, Alhamdulillah. Bang Joma, Iya. untuk keluar, Pesan nasi goreng teh ayam berapa mangkok, Bang? untuk keluar dari doktrin yang merusak akal itu, trik-triknya atau seperti apa sih? Nah, yang pertama lembutkan hati, dudukkan akal. Lembutkan hati, dudukkan akal. Dua hal ini aja dulu. Lembutkan hati kita. Apa itu lembutkan hati? Lepaskan ego. Lepaskan ego dalam berkeyakinan. Lepaskan ego dalam beriman. Lepaskan ego dalam beragama. Lalu kemudian apa? Gunakan akal sehat. Ketika dua hal ini rangkulan, maka tinggal satu yang dibutuhkan. Apa itu? Waktu. Maksudnya, sisipkan waktu Anda untuk gunakan kelembutan hati dan berfungsinya akal untuk belajar kebenaran. Insya Allah akan ketemu hidayah. Boleh saya bercerita, Bang? Ya, silakan. Ini saatnya Anda bercerita. Di sini sudah hampir azan. Silakan, sahabatku. Nah, Masya Allah. Iya, Bang. Gini, Bang, kalau cuma melembutkan hati, membetulkan pikiran, itu masih kurang, Bang. Ya. Intinya pengalaman dari saya dan teman-teman saya, berhenti nggak menghadiri ke gereja. Itu, Bang. Soalnya kalau kita itu meskipun melembutkan hati, pada hari Minggu kita hadir, kita akan dikasih tanaman itu lagi, Bang. Gitu. Dikasih doktrin lagi, dikasih lagi. Ternyata sampai rumah kita mikir lagi, Bang, bingung, Bang. Terus minggu depan kita datang lagi, nggak bisa gitu, Bang. Ya itu inisiatifnya. Kalau memang kepingin benar-benar akal itu dipakai, sama pikiran kita dilembutkan, berhentilah, jangan datang ke gereja. Itu, Bang, karena kalau kita datang ke gereja, kita akan dimasuki doktrin dogma terus menerus. Nggak bisa di situ, padahal di situ sudah jelas di Bible itu. Kalau saya nggak menyebut Alkitab ya, sekarang nggak menyebut Alkitab, di Bible itu sudah banyak kontradiksi, Bang, antara Yesus sama si Paulus. Itu sudah banyak kontradiksi. Suatu contoh, Bang. Yesus bilang, jangan lebih mudah langit dan bumi itu runtuh daripada membatalkan hukum setitik hukum Taurat. Nah, itu dari Yesus. Terus si Paulus bilang, dengan matinya Yesus, maka segala hukum Taurat itu dibatalkan. Kan sudah gak masuk akal, Bang. Gitu loh. Saya mikir-mikir di situ sama teman-teman. Jadi alhamdulillah, Bang, di daerah saya ini beberapa bulan yang lalu itu memang banyak yang berbondong-bondong, Allah, Bang. Banyak sudah dari teman-teman Oten itu yang ada di Jember. Nggak percaya, cek aja di Jember. Percaya. Iya, iya. Oke. Taruh dulu. Bang Juma mau habis waktunya, mau soal makhluk. Jadi saya tanya ke Bang Juma nih. Bang Juma, Iya. ini masih topik yang sama ini. Kalau mereka
tidak merasa apa yang kita maksud tadi itu, tetap dia dalam keadaan happy, tetap mereka dialah yang benar maupun merusak akal begitu. Menurut Banyuma ini fenomena apa? Kira-kira apa yang merasuki mereka ini? Oke, sebelum dijawab Bang Juma ini, karena waktu Bang Juma kan mau maghrib nih. Ini aku perkenalkan dulu nih Bang. Ini CRSJ nih, dia bertyping gini. Naikkan gue mau libas si Juma. Libas itu pukul. Iya udah. Nah, ini RSJ. Biar Silakan Banyuma Bang. menjelaskan dulu. Silakan, Iya, Bang. jadi ini fenomena akan kebenaran ucapan Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Artinya kan Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti ya banyak orang memanggil aku Tuhan. Artinya tidak mungkin kalau Kristen habis hari ini, lalu siapa yang akan keturunannya sampai di hari terakhir? Bang Hadi, ada nggak kalau Kristen habis hari ini? Nggak ada. Masih ada nggak di hari terakhir nanti orang manggil Yesus Tuhan? Udah nggak ada lah. Nggak ada. Berarti di antara mereka ada yang waras dan ada yang tetap error sampai kiamat datang. Karena keturunan mereka lah nanti akan sampai di hari terakhir untuk diusir. Ketika keturunan terakhir diusir, maka nenek moyang mereka yang sudah 2000 tahun, yang sudah mati di alam kubur saat ini, semuanya akan dibangkitkan dan akan diusir ke dalam api neraka jahanam. Nah itu jawabannya Bang Andi. Saya kira yang masuk sementara neraka itu begitu. umat Muslim. Kenapa RSJ? Kenapa? Yang masuk neraka itu umat Muslim. Datanya mana? Muslim, Masuk neraka semua itu. Muslim tidak ada yang memanggil Yesus Tuhan. Semua umat Muslim itu akan menghampiri neraka semua. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitab Anda. Ayo. Ada nggak di dalam kitab Anda Muslim masuk neraka? Diusir oleh Yesus. Ada nggak Islam diusir oleh Yesus dalam kitab Anda? Justru di Al-Quran. Jangan lari ke sana. Jangan. Yang masuk neraka. Jangan Muslim lari itu ke sana menghampiri karena semua Anda neraka, nggak bisa akan baca menghampiri kitab neraka saya. semua. Anda tidak ngerti kitab suci Al-Quran. Yang saya tanya kitab Anda, ada tidak Islam di dalam Bibelnya orang Kristen ini Islam diusir atau Muslim diusir ke neraka? Ada tidak? Pertanyaan sebaliknya, ada tidak Kristen diusir di Bibel Anda? Udah kabur dia Bang. Udah kabur. Enggak, ini Justru yang diusir oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 2223 Kristen. Yang masuk ke neraka di dalam Matius 23 nomor 15 Kristen. Jadi mau kayak mana lagi? Sedangkan Yeremia 29 nomor 11 yang dirancang kedatangannya adalah Islam. Ya sudahlah ya. Di sini ada pakarnya Dinda Yonatan Nandar. Yohanes 14 nomor 27, Yesus mengatakan apa? Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya pamit dulu untuk diri sementara karena di sini udah mau azan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Demikian, silakan dilanjut. Saya tetap monitor habis maghrib kembali mengudara. ya, baik. Jadi tadi ada sok tahu. Ini siapa sih yang naik berisik? Tolong dibantu di mute dulu. Siap. Jadi tadi naik mau melibas Banyuma. Ternyata dia paling ngerti Al-Quran gitu lah ya. Dia memakai Al-Quran, katanya umat Muslim semuanya masuk neraka. Ini kan naib namanya gitu lah. Baca saja nggak bisa, memakai Al-Quran mengatakan Muslim masuk neraka. Padahal di Bible-nya sendiri dia tinggalkan gitu loh. Nah inilah orang yang namanya sakit permanen karena sebabnya sebagai berikut. Yesus waktu hidup itu melemparkan roh jahat ke dalam babi dia makan. Masuklah roh jahat cuplis itu ke dalam dirinya sehingga mempengaruhi dia gila permanen. Tapi merasa happy, merasa enjoy. Walau di dalam Bible-nya sendiri syarat-syarat orang yang diusir oleh Yesus sebagai berikut.
Tertulis dijelaskan Bang Juma tadi di Matius 7, 21 sampai 23. Apakah itu? A. Yang menuhankan Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Yesus berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Ini dia hindari. Jadi mereka sebenarnya oten-oten gabrul kayak tadi ini, dia menghindari Bible karena dia udah tahu Bible itu menghancurkan doktrinnya. Tetapi mereka tetap harus terdoktrin karena akalnya memang sudah dimatikan. Jadi maju kena, mundur kena. Supaya mereka mencari mereka memperbodoh diri. 1 Korintus 4 nomor 10, dia bodoh karena Kristus sehingga sok tahu tentang Al-Quran. Kesimpulannya adalah kalau soal fitnah memfitnah, dia number one. Tapi kalau soal akal sehat, monyet lebih berharga daripada orang yang kayak tadi. Kenapa saya bilang monyet lebih berharga? Semonyet-monyetnya monyet, tidak ada yang menyembah sesama monyet. Tapi Anda yang barusan tadi ini udah diberi akal Anda matikan, sesama manusia saling menyembah. Begitu kira-kira. Thank you brother. Lanjut. Oke, ini Juni. Ceo, kamu tadi typing mengatakan Bang Juma adik Allah. Juni. Ayo, pilih nih. Real. Juni. Iya, apa tuh? Silakan. Silakan apa? Katanya apa? Alasanmu tadi lu bilang seperti itu apa? Ya karena dia maha tahu. Oh, maha tahu. Iya. Jadi dia pantas jadi adik Allah ya. Kalau Yesus maha tahu nggak? Kalau Yesus maha tahu. Gini bang. Enggak, jawab dulu, jangan begini Dengar dulu. Ini. 1, 2, Yesus maha tahu nggak? Jawab. A, maha tahu. B, tidak. Jawab dulu. Jawab. Tidak. Biar dulu dia jawab, Juni. Yesus maha tahu atau tidak? Apanya? Apa? Yesus itu maha tahu atau tidak? Maha tahu. Maha tahu. Coba, apakah Yesus tahu hari kiamat? Yesus tahu hari kiamat? Tahu. Tanggal berapa, bulan berapa kalau Yesus tahu? Yang sekarang kau tanya, tanggal yang buat siapa? Sekarang kau tanya, jawab dulu. Gak bisa. Lu kalau lompat-lompat, ya gua kasih kodok sekalian. Kalau Yesus tahu hari kiamat, tolong cari di Bible tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, jam berapa, tahun berapa hari kiamat. Kalau Yesus tahu, jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Begitu kalau diskusi sama Oten, jangan dikasih tempat. Kita nggak butuh orang gila loh sore-sore loh. Pasti. Katanya Yesus tahu hari kiamat. Ya, nggak usah dibantah lah. Data yang ada bahwa di dalam Bible itu tentang hari dan saat itu. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi mereka melawan ajaran Yesus. Nah, kita kasih bukti, dia minta bukti. Kalau Yesus tahu hari kiamat, tentu dia memberitahu tertulis di Bible. Kalau tidak ada tertulis, artinya Anda yang berbohong gitu loh. Gampang tuh diskusinya kalau begini sore-sore. Betul bang, betul. Nah makanya kalau masih anak sekolah mingguan, jangan congormu berbicara. Setiap yang kau ungkapkan ya memang berbau babi sih, akan kembali kepada dirimu sendiri kan gitu. Jadi jangan berbagi babi di sini.
selesaikanlah di lingkunganmu sendiri. Itu pasti kamu happy. Oke? Jangan berbagi babi di sini. Kami jijik dengan bau babi. Kami jijik suara yang keluar daripada pemakan babi. Kalau kamu datang baik-baik, ya kami respon. Kalau kamu datang menista, wassalam kau, kena balik gitu loh. Saya ulang ya, setiap kau menista, apapun itu, Bible-mu menjadi batu sandunganmu. Apapun itu. Karena setiap nistaanmu di Bible ada. Setiap kau berkata jorok, di Bible ada. Setiap kau berkata kasar, di Bible ada. Setiap kau berkata binatang, di Bible ada. Apapun itu. Jadi orang-orang yang mempelajari Bible dengan baik, dia tidak akan pernah berani berkata binatang, berkata jorok, dan berkata kasar. Dia akan menghindari itu. Karena apa? Wah, bahaya ini kalau saya diserang balik. Kenapa? Karena di Bible ada seperti itu. Contoh, mengeluarkan kata guguk. Yesus pernah mengajarkan itu. Mengatakan perempuan itu guguk. Babi, wih, makananmu tiap hari. Kata-kata prot-prot, wih, di Bible berjubel-jubel. Menyembah batu, wih, Tuhanmu batu. Apalagi kira-kira teman-teman yang nggak ada di Bible? Apa kira-kira yang kata nggak benar? Semua ada. Kekerasan, di Bible berjubel kekerasan. Pembunuhan orang tidak bersalah, anak lagi disusui, dibunuh. Apalagi kekerasannya, anak kesayang orang dibunuh, penebus dosa dihidupkan jadi Tuhan. Semua ada di sana. Jadi jangan coba-coba kamu berhadapan dengan kami, Apologet Islam Indonesia. Itu kira-kira. Naik. Oke, Nandar kayaknya jauh dari perangkat ya, Nandar. Abang Nandar. Istri boleh selingkuh? Boleh, Ten. Amsal 7, 18, 19. Ten, Kenjo. Masa kok nggak tahu sih Bible-mu? Ya boleh istri selingkuh. Amsal 7. Coba baca dari 17, 18, 19. Ten. Oke, Sari. Selamat sore, agama apa? Sari Mas Sarian. Kalau naik cuma di mute Mbak, mending di bawah aja ya Mbak Sari. Suara saya kecil ya kadang-kadang ya? Enggak, cuman Bang Andi doubling. Suara saya bukan saya doubling, itu si Kenzo itu. Orang Bang Andi Kenzo baru naik. Assalamualaikum. Kenzo Gorki. Wah, kamu agama Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya Muslim loh. Masa dibilang oten? Kamu ya, I'm sorry. Assalamualaikum warahmatullahi Goodbye. wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry ya. Dilanjut lagi Bang Handi. Lomak main repal lempu imak kedaman karena suka Kristen. Mas apa Glenn? Mas apa turun? Mas apa itu turun? Tar dulu, nah. Salah paling kali nggak, Deng? Kan? Nita nuku, Nita itu typinganku. Tenuko, tenekaliko. Iya, Deng, iya. Udah blokir lupa. Dia pura-pura nih, Deng. Iya. Iya, oke. Lanjut Ki, lanjut Ki. Iya, Deng, makasih, Deng. Lanjut lanjut. Itu noko. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencinta Marpati kayaknya nih orang ini. Apa nih? Deto yang biasa-biasa nih. Oh iya. Wish. Apa yang mau disampaikan? Di mana kiri, Deng Aji? Oh iya, aku ke Kota Baru. Nandar. Di mana, Deng? Aku ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Wih, Kalsel, Masya Allah. Di mana-mana orang Bugis bertebaran ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
noleh kami dengan Cinampe kalau kamu menuju Kinatan. Silakan bahasa Indonesia Ki. Oh iya, terima kasih ya Bang. Kami minjam sebentar untuk menuju ke Nathan. Ya, salam Nathan. Monitor. Nathan siapa? Bang Yonatan itu Muslim itu. Oh Muslim, ada Bang Yonatan itu. Ada Bang Yonatan itu Bang tuh selalu menghujat Islam sampai Quran. Sama lah kita Bang, salah paham. Oh kalau yang timnas Sinatan kali, Sinatan. Itu yang mata sebelah itu. Yang itu Nathan yang ya bukannya kita menghina fisik ya, bukan. Yang anu tuh matanya sebelah tuh. Yaitu sering menghujat Islam sampai ke Nabi, ke Al-Quran dihujatnya itu. Ya udahlah, enggak cuekin aja Bang Haji, orang juga udah umurnya tinggal menghitung hari kok. Badannya udah nggak lengkap, ngapain ditanggapi orang kayak gitu, orang gila. Tahu dari mana Bang Andi, tahu dari mana umurnya tinggal menghitung hari? Ya buktinya Bang, matanya udah dicabut satu. Oh iya ya. Bang Andi, astagfirullah. Kami monitor amon anu. Bukan parah kenyataan, makanya jangan menista lah. Orang udah nggak sempurna badannya masih menista. Itu loh. Saya kalau orang ada menista Al-Quran sering begitu nggak ada, gue nggak pernah lembut-lembutin. Gitu loh. Orang penista Al-Quran itu nggak perlu dilembutin, gitu loh. Matanya udah dicabut satu, tidak bersyukur masih ada satu. Bukannya membaca Al-Quran dengan baik, malah disalah-salahin, malah dinista gitu loh. Nggak ada tempat baginya dikasih bahasa-bahasa baik orang kayak begitu, gitu loh. Bang Andi, saya izin turun Bang Andi di sini Mas. Siap. Terima kasih host juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, sambil kita menunggu ini maghrib, kita bolehlah ngobrol-ngobrol. Otoin, ayolah kita ngobrol-ngobrol, diskusi 10. Oke. Itu aja dulu ya Bang Saifrudi sama Abang si apa nih ya. Aku sangka tadi Yonatan yang si anu penghujat tadi tuh, makanya kami naik. Maaf. Kan fotonya beda Bang, itu ada foto api loh. Oh iya. Mohon maaf ya Bunda. Salam ya, semua. Kan ada foto api dia. Ya, semoga kita sehat selalu. Namanya beda, yang sana namanya Nathan, ini Yonatan. Iya Bunda. Beda, namanya aja udah beda. Iya, selamat bertugas ya. Kami mohon izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Amir, selamat sore. Agama apa? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar Ibunda? Alhamdulillah kabarnya baik. Selamat Bang. Ya, sorry ya, harapan sehat. Aku sebagai pendengar aja nih Bunda. Kalau pendengar di bawah aja ya Bang. Ya, salam untuk Bang Zuma dari Aceh. Bilangnya kami lewat WA sering konek-konek kemarin ayamnya. Oke, salam balik kita Bang Zuma. Oh iya. Terima kasih. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti aku mau pamit dulu ya, aku mau ke sawah. Ngapa ya Bang ke sawah? Ya maculah jam segini. Mana ada di Jakarta sawah? Di mana Jakarta sawah? Aku sekarang di kampung. Emang Bang Hadi di kampung sekarang? Iya. Iya. Oh Bang Hadi di kampung? Iya, ke sawah itu macul. Lo pikir ke sawah main biliar? Bukan, maksud aku Bang Hadi. Iya, maksudku Bang Hadi kan di Jakarta. Mana ada sawah di Jakarta? Di kampung sekarang. Aku kan omnipresent. Oh, di kampung. Di mana kampung Bang Hadi? Kampung Bahari. Di mana itu? Kampung Bahari itu dekatnya gunung. Ya, maksudnya bukan kampung rambutan kan? Itu terminal itu. Kan kampung. Mana tahu kampung rambutan ya kan?
Serius Bang Hadi di kampung, nggak percaya gua. Iya, terus ini aku mau macul dulu bentar. Iya, memang Bang Hadi punya kampung rupanya ya. Aku nggak tahu. Oke lah.